250 juta untuk Xpander menurut saya oke, not bad. Kenapa? Karena gue nggak banyak ngomong dulu. Cuman kalau dari moncongnya sih kocak sih ya nih mobil sih. Maksudnya si Hyundai itu ngeluarin dari Staria ke sini itu kayak itu mereka ambil komponen-komponen dari situ dan mereka taruh di mobil ini sehingga mereka bisa memproduksi mobil ini dengan cheap, very cheap, bener-bener murah. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah di Dokter Mobil pasti beres. Hai Lovers, balik lagi dengan saya Dokter Mobil. Di video kali ini saya mau ngebahas apa aja sih yang lu bisa beli dengan harga 250 juta. Bagi gue kok mahal ya, nggak apa-apa lah ya. Kita jelaskan dulu. Lu mau beli Raize yang baru bisa dapat ya kan 230 sampai 299 juta. Ya lu udah tau lah ya, Raize 3 silinder, turbo, bensin ya kan, peleknya bagus, eksteriornya cakep ya kan, interiornya juga not bad, kemudian handlingnya juga oke sih sebenarnya sih. Yang nomor 2 adalah Brio RS CVT Urban 230 juta. Ini versi paling mahalnya dari Brio ya. Versi paling mahalnya dari Brio itu nyampe 250 juta karena memang Honda bikinnya cukup oke, interiornya juga cukup oke. Eksteriornya juga cukup bagus Brio yang ini ya kan, bukan kayak dan udah lompat dari Brio yang lama, kurang udah nggak begitu lagi, dan dia lebih sporty sih kalau menurut gua dan lebih kecil sih dari Raize. Yang nomor 3 adalah Mitsubishi Xpander. Ini harganya juga starting from 250 jutaan. Saya nggak usah jelasin lagi Xpander itu apa. 250 juta untuk Xpander menurut saya oke, not bad. Kenapa? Karena lu dapat mobil yang cukup lega di dalamnya ya kan, cukup nyaman juga duduknya, suspensinya cukup nyaman, engine-nya engine Maybach which is cukup bagus. Jadi ya oke lah, not bad. Nah, yang paling baru adalah Hyundai Stargazer di harga 240 jutaan. Jujur ngomong, gue belum duduk di dalam Stargazer ini ketika gue bikin video ini. Gue akan segera cari dan gue akan segera duduk di situ karena kemarin gue lagi bukannya karena apa-apa sih. Biasanya Hyundai udah pada nawarin gue mau suruh test drive sih, cuman karena kemarin gue lagi sibuk ngurusin other things gitu loh. Jadi gue nggak banyak ngomong dulu. Cuman kalau dari moncongnya sih kocak sih ya nih mobil sih. Maksudnya si Hyundai itu ngeluarin dari Staria ke sini itu kayak, lu nonton Alien vs Predator nggak sih? Ini aliennya nih, cuman yang zaman sekarang gitu kan. Nah, mirip-mirip begitu tuh gitu loh. Cuman kalau handlingnya pakainya nanti ya, gua cek dulu satu-satu. Beda banget tarikannya. Mobil gua jadi enteng dan bertenaga. Berasa seperti mobil baru. Ini baru nendang. Tune up Jetly di Dokter Mobil. Ini baru nendang. Nah, yang nomor 5 yang menghebohkan jagat raya adalah Wuling REV dengan harga 250 juta. Dimana ini full electric vehicle, sehingga lu harus ngecas kemana-mana ya. Dan chargernya bisa lu colok langsung ke colokan di tembok, sehingga lu tidak membutuhkan alat apapun. Nah, konon kabar, saya tanya ke semua orang-orang kontak saya yang ada di China yang sehubungan dengan Wuling REV ini. Wuling menggunakan spare part atau komponen-komponen konvensional ya, bukan yang too much high tech, no. Jadi sehingga semua komponen-komponen yang ada di Wuling ini ada di microwave, ada di kettle listrik, ada di kompor listrik, ada di AC. Jadi si Wuling ini engineer-nya menurut gua untuk yang ini ya, untuk yang ini cukup extremely smart lah. Dia mengambil komponen-komponen yang sudah ada di kayak misalnya ya kayak semacam microwave, AC, kulkas, setrika, kompor listrik. Itu mereka ambil komponen-komponen dari situ dan mereka taruh di mobil ini sehingga mereka bisa memproduksi mobil ini dengan cheap, very cheap, bener-bener murah. Sehingga ini adalah mobil kelas entry untuk Anda kepengen punya full electric vehicle. Dimana mobil ini menurut gua sih cocok lah ya buat bini lu nganter anak sama pergi ke pasar gitu loh, sama nganterin ke salon lah ya. Ini cocok lah ya, lu cuman keliling-keliling segitu-segitu aja lu pakai ini, dimana akan menghilangkan emisi karbon cukup lumayan gitu kan dari mobil-mobil sebelumnya. Dan untuk model long range-nya dia kasih harga lebih mahal lagi, udah pasti dari baterai. Nah, cuman saya kasih tahu dulu ya, yang namanya EV problemnya itu semua nanti at the end of the 5 year, tahun keempat, tahun kelima, pasti ribetnya di baterai. Karena baterai itu
merupakan 70% dari harga mobilnya. Makanya ketika baterainya drop, Anda harus tahu nih harga baterainya berapa ketika lu harus replace. Dan kalau dari mereka kan, mereka bilang, oh garansi berapa tahun, terus nanti di replace apa segala macam, ya good gitu loh. Maksudnya kita lihat aja nanti jadinya gimana, karena balik lagi sih, tetap yang namanya electric vehicle itu bukan mobilnya, bukan komponennya, baterainya di mana-mana. Karena di Tesla juga baterainya mahal, dan di semua mobil listrik baterainya mahal sih. Anda harus tahu itu dulu ya, jangan ngomong yang lain-lain dulu. Karena saya orang teknik, saya mengerti nih yang paling mahal, yang paling cepat rusak tuh apanya nih gitu loh. Dan baterai menjadi salah satu main concern kenapa saya hari ini belum pakai electric vehicle. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya, Dokter Mobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.